Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Wulandari. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 5C. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK dan P5 serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yuk kita simak. Nah, yang pertama kita akan membahas pembelajaran IPS berbasis tematik. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran tematik dalam IPS adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dalam menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menemukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait. Tematik sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal di SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Yang kedua, Depdiknas menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kemudian, jadi, pembelajaran berbasis tematik ini menyediakan keleluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembelajaran IPS yang semestinya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, pembelajaran IPS semestinya diorganisasikan atau dipilih secara terpisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin ilmu sosial. Nah, kemudian yang kedua, itu harus mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, tematis dan problem solving. Dan yang keempat, pembelajaran IPS mempelajari bahan pelajaran yang pantang atau tabu untuk dibicarakan. Demikian, para siswa akan memperoleh kesempatan untuk memecahkan konflik interpersonal maupun antarpersonal. Nah, selanjutnya kita akan membahas landasan pembelajaran tematik, yaitu ada filosofis. Nah, filosofis itu mencakup aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Kemudian yang kedua itu ada psikologis, yaitu berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi pelajar. Kemudian yang terakhir ada yuridis, yaitu menurut UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang peningkatan mutu pendidikan. Nah, adapun karakteristik dari pembelajaran tematik yaitu yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan yang terakhir menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Adapun rambu-rambu pembelajaran tematik yaitu yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, adanya penggabungan kada lintas semester. Yang ketiga, kada yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Yang keempat, kada yang tidak tercukup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan sejarah tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan calistung serta penanaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Adapun keuntungan pembelajaran tematik yaitu yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Adapun kelemahan pembelajaran tematik menurut Udin Saud BKK 2026, kelemahannya sebagai berikut yaitu yang pertama, aspek guru, yang kedua aspek siswa, yang ketiga aspek sarana dan prasarana, yang keempat aspek kurikulum, dan yang terakhir aspek penilaian.
Selanjutnya kita akan membahas definisi PPK. Nah, penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adapun 5 nilai karakter PPK yaitu yang pertama religius, artinya mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua integritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam hal perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang keempat gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang terakhir mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, adapun manfaat dari PPK yaitu yang pertama, penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian yang kedua itu kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, yang ketiga itu revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Kemudian yang keempat itu ada pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Yang kelima, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Dan yang terakhir, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Adapun tematik berbasis PPK atau penguatan pendidikan karakter yaitu pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Nah, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Pengembangan tema pada pembelajaran tematik kurikulum 2013 bertujuan agar proses pendidikan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap dan pengetahuan yang terintegrasi. Pembelajaran IPS pada P5. Kurikulum Merdeka merencanakan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sebagai kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan Pancasila. Nah, proyek dalam pembelajaran IPS hendaknya saling terkait dengan proyek dalam pembelajaran yang lain, sehingga pembelajaran akan memberi nuansa dan isi yang berkesinambungan membentuk pribadi tangguh dan kuat, pandai dan terampil dalam pengetahuan serta bijaksana dalam mengambil keputusan. P5 yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga berkebinekaan global. Artinya pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya. Yang keempat bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Yang kelima, mandiri. Artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan yang terakhir, kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun prinsip pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila, yang pertama ada holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan yang keempat eksploratif. Nah, adapun tema utama P5 dalam kurikulum Merdeka Sekolah Dasar yaitu yang pertama kearifan lokal, contohnya Jawa Barat, sistem masyarakat di Kampung Naga. Kemudian yang kedua itu Bhinneka Tunggal Ika, contohnya menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahannya. Dan yang ketiga itu bangunlah jiwa dan raganya, contohnya pengembangan kemandirian dalam merawat diri dan menjaga kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat, diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, dan dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Yang kedua, beribadah. Kebiasaan beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan
adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Yang keenam, ada bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang, peduli terhadap orang lain, bekerja sama dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, tidur cepat. Tidur cepat yaitu istirahat berkualitas berpengaruh langsung pada kesehatan fisik dan mental. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu dan baik pada waktunya sesuai usia anak agar dapat mengembangkan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.